Tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Dan yang saya tanyakan ini biasanya kan Rizik Syihab itu kalau difitnah orang, laki-laki atau perempuan kan dia ngamuk-ngamuk langsung akan dituntut ini. Ini saya nggak pernah dengar nih Rizik Syihab dan orang-orangnya, kaum-kaumnya nih, gerombolan-gerombolannya ini mempersekusi atau menuntut Firza Hussein secara hukum atau pribadi, nggak ada kok. Saudara sekalian, beredar kasus chat mesum yang dilakukan oleh Rizik Syihab dengan Firza Hussein, saudara sekalian. Dan ini merupakan video yang viral lagi, saudara sekalian, setelah beberapa tahun itu sempat vakum ya. Dan sekarang semuanya mengungkit-ungkit kembali bagaimana kasus chat mesum ini sempat ditutup ya, saudara sekalian. Dan sekarang katanya menurut KBN Nusantara ini akan diangkat kembali, saudara sekalian. Nah, mudah-mudahan ini akan cepat selesai dan kita tunggu hasilnya apakah benar Rizik Syihab melakukan chat seperti itu, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Firza Hussein dan Ki Haji Mubarak, saudara. Silakan. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang, Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia Kak Emma. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu, nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali, Kak Emma. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Dia bilang, Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Saya gituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik, semua jadi baik bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat pengajian ini itu ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan, iya saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang Habib gila, saya gituin. Oh. Ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini Kak Emma. Bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan.
Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, saya gituin. Saya bisa berteriak, teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar rekaman suara, kalau tidak salah diduga ya, suara Firza Hussein dengan siapa anda itu? Kak Emma berkaitan dengan Rizik Syihab. Ini beredar nih di channel-channel YouTube nih, di KBN Nusantara dan yang lainnya ini beredar. Dan di KBN Nusantara ini, KBN Nusantara mempertanyakan dugaan kasus chat mesumnya Rizik Syihab dengan Firza Hussein ini mestinya dilanjut katanya. Kenapa tidak dilanjutkan? Kalau tidak salah sudah dibukanya. Ini Jik, gimana sih Jik nih, saya mau nanya ke Rizik Syihab ini, benar tidak sih ini suara rekaman Firza Hussein tentang kamu Jik nih? Ya, kalau nggak benar ini Jik, berarti ini kalau memang ini suara Firza Hussein ya, menceritakan tentang kamu nih, apa ini bahasa? Kalau memang ini kamu tidak melakukan itu Jik, dan Firza Hussein ini fitnah, kenapa kok kamu diam-diam bahaya ke Firza Hussein? Kan ini mungkar, berarti kemungkaran. Firza Hussein sudah mencemarkan nama baik Rizik Syihab. Kok diam-diam bahaya, nggak ada gerakan ke Firza Hussein? Jik, kalau memang kamu tidak melakukan itu, ya Firza Hussein kejar dong, tuntut dong. Biasanya kamu tuh kok kemungkaran, wah sadis banget, dan kejar aja. Apa karena Firza Hussein perempuan? Apa karena Firza Hussein cantik? Atau jangan-jangan ada tanda kutip? Kalau ini fitnah ya, yang diduga oleh saya ini suara Firza Hussein ya. Kalau ini fitnah dari Firza Hussein ke kamu Jik, kejar dong Firza Hussein-nya, tuntut dong, ayo tuntut. Kok diem-diem baik sih? Oh ini, oh Rizik Syihab, ini kata orang FP ini ke saya, Rizik Syihab tuh udah mubahalah. Barang siapa orang yang memfitnahnya maka silakan mubahalah. Dan saya juga pernah mendengar tuh mubahalahnya Rizik Syihab. Ya pasti yang mubahalah dengan Rizik Syihab itu pasti akan kalah kalau menuduh Rizik Syihab itu berzina. Pasti akan kalah oleh mubahalahnya Rizik Syihab. Dalam redaksi dan teksnya Rizik Syihab yang saya dengar, Rizik Syihab itu bersumpah bahwa beliau tidak, dari semenjak akil balik tidak pernah melakukan zina. Nah, jadi kalau yang nuduh Rizik Syihab itu berzina memang pasti kalah. Ya. Tapi kan ini kasusnya bukan kasus nuduh Rizik Syihab berzina dengan Firza Hussein. Adalah kasus chat mesum. Ya, melakukan sebuah kemesuman berdua antara pria dan wanita, ya, diduga ini Rizik Syihab dengan Firza Hussein melalui HP tulisan, tetapi yang dibicarakan adalah tentang kemesuman sehingga keduanya menimbulkan syahwat dan birahi. Jadi beda zina dengan chat mesum. Jadi kalau ada orang yang nuduh Rizik Syihab berzina, memang pasti kalah oleh mubahalahnya. Tapi coba Rizik Syihab mau nggak merubah redaksi mubahalah? Mubahalahnya dirubah, kalimatnya, teksnya dirubah. Ya, jangan zina. Begini, mubahalahnya begini Rizik Syihab ini. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau saya Rizik Syihab melakukan chat mesum dengan Firza Hussein, maka tiba ajab Allah pada saya. Tetapi kalau tidak, maka kepada yang nuduh begitu dong. Ya, nih dengerin Jik, mau nggak ngerubah redaksinya? Yang kayak tadi, kayak saya, mau nggak? Jangan redaksi zina, tapi kalimatnya redaksinya, kalau saya melakukan chat mesum dengan Firza Hussein, begitu dong. Begitu dong. Jadi saya amati dulu kalimat mubahalahnya Rizik Syihab nggak nyambung, sebab itu dia mubahalahnya tentang tuduhan zina kepadanya. Tapi yang ada di Polda Metro Jaya kalau tidak salah itu bukan kasus nuduh Rizik Syihab zina, tapi
chat mesum antara Rizik Syihab dengan Firza Hussein, begitu ya. Dan yang saya tanyakan ini biasanya kan Rizik Syihab itu kalau difitnah orang, laki-laki atau perempuan kan dia ngamuk-ngamuk langsung akan dituntut ini. Ini saya nggak pernah dengar nih Rizik Syihab dan orang-orangnya, kaum-kaumnya nih, gerombolan-gerombolannya ini mempersekusi atau menuntut Firza Hussein secara hukum atau pribadi, nggak ada kok. Kenapa? Karena cantik, karena perempuan. Kan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti ini kan kemungkaran. Kalau ini ternyata Rizik Syihab tidak melakukan chat mesum dengan Firza Hussein, berarti Firza Hussein diduga oleh saya ini, sesuai dengan rekaman tadi ya, Firza itu berarti sudah mitnah imam besar. Imam besar. Besar apanya nggak tahu. Besar rasa tidak tahu malunya kali ya. Kan ini sudah memfitnah, itu harusnya disikapi dong. Nggak ada yang berani nih. Orang-orang Rizik Syihab mundur, nggak berani melawan Firza Hussein. Seorang Firza Hussein nggak berani dilawan. Wah, kemana nih nyalinya? Kok yang lain berani amar ma'ruf nahi mungkar, giliran ke Firza Hussein membeli aja, diem baik. Kok masih darah yang mas cari cing baik tuanin karena Firza Hussein hari ngomong amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Hari kena Firza Hussein anu jelas-jelasan di narekam, Firza Hussein ini bukan Bib Rizik cari cing baik tuani. Kok masih hari ngomong amar ma'ruf nahi mungkar. Lah ngomong naon. bau eta bau aya amar ma'ruf nahi mungkar kan mungkar eta geus mitah Rizik Syihab. Ya, dan saya secara pribadi ya ini meminta khususnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus kepada Polda Metro Jaya, semua kasus yang ada di Indonesia ya ini harus diselesaikan. Saya meminta kepada Polda Metro Jaya, juga kepada Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, meminta dengan hormat, jangan tebang pilih. Kasus chat mesumnya Rizik Syihab harus dijelaskan kepada rakyat, dibuka kembali, disidangkan kembali, agar terang benderang apakah memang Rizik Syihab ini difitnah atau memang benar melakukan. Kalau benar, ya tegakkan hukum. Kalau difitnah, yang fitnahnya siapa? Tegakkan hukum. Jangan sampai ada satupun kasus di Indonesia ini menjadi sumer, samar, dipetieskan, di SP3-kan, tidak jelas, dengan alasan tidak jelas. Jadi mohon ya, sekali lagi ini saya Yusuf Al-Mubarak meminta kepada Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo khususnya, dan kepada Kapolda Metro Jaya, kasus chat mesum, dugaan chat mesumnya Rizik Syihab dengan Firza Hussein ini dibuka kembali, disidangkan kembali, agar rakyat Indonesia ini tahu jelas terang benderang, supremasi hukum harus ditegakkan, presisi Kapolri harus ditegakkan. Ini bukan hanya saya nih, suara-suara arus bawah juga begitu. Selama ini mempertanyakan bagaimana kelanjutan dugaan chat mesumnya Firza Hussein dengan Rizik Syihab. Yang tokoh FP ini, Front Persaudaraan Islam, tapi doyannya ngajak perang sesama Islam. Harus dijelaskan. Kami rakyat menunggu, kami warga negara Indonesia menunggu, ingin kejelasan terang benderang bagaimana kelanjutan dugaan kasus chat mesum ini antara Rizik Syihab dengan Firza Hussein. Bagaimana, apakah ini Firza Hussein memfitnah Rizik Syihab? Kalau memfitnah, Firza Hussein ini memfitnah Rizik Syihab, tegakkan hukum. Kalau tidak memfitnah tapi memang benar melakukan, keduanya melakukan chat mesum antara Rizik Syihab dan Firza Hussein, tegakkan hukum. Jangan pandang bulu siapapun dia. Kami menunggu keadilan, kami menunggu supremasi hukum di Indonesia. Bravo Kapolri, bravo Polri, bravo Polda Metro Jaya. Kami menunggu ketegasan Kapolri, ketegasan Kapolda Metro Jaya mengungkap, membuka kasus ini sehingga terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nah, itu dia saudara sekalian yang disampaikan oleh Mbak Firza Husein, saudara sekalian, di mana semuanya memang terbuka lebar di sana. Dan sebelum kita upload video ini, saudara sekalian, sudah kita upload juga bagaimana chat mesum yang dilakukan oleh Rizik Syihab secara gamblang itu disampaikan oleh TIJ ya, saudara sekalian. Dan silahkan cari di channel ini, sudah kita upload atau nanti saya taruh linknya di deskripsi, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal yang disampaikan oleh Firza Husein, ternyata usut punya usut kenapa ini dibongkar, kenapa ini di-up oleh Mbak Firza, saudara sekalian. Karena memang Mbak Firza ini benar-benar cinta dengan Rizik Syihab, ya, benar-benar suka dan janji untuk dinikahi. Lalu kemudian menurut pengakuan Mbak Firza tadi, ternyata memang Rizik Syihab ini kalau kita lihat hanya memanfaatkan Mbak Firza saja. Ya mungkin hanya nafsu sesaat, hanya ingin melihat lekuk tubuh beliau lalu kemudian ditinggalkan, lalu kemudian disuruh untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Memang seperti itu. Dan ini terbuka lebar ya. Memang kalau ini memang fitnah yang dilakukan oleh Mbak Firza, seharusnya Rizik Syihab dari dulu untuk menuntut Mbak Firza dengan tuduhan untuk pencemaran nama baik atau fitnah ya, saudara sekalian. Namun sampai sekarang tidak ada. Dan sempat kata Kiai Haji Yusuf Mubarak tadi, saudara sekalian, sempat dulu pernah mubahalah ya Rizik Syihab. Tapi mubahalahnya bukan kasus chat mesum ini, tapi mubahalahnya Rizik Syihab menyampaikan di sana bahwasanya demi Allah wallahi tallahi Rizik Syihab tidak pernah, atau saya tidak pernah, kata Rizik Syihab, untuk berzina. Saya tidak pernah berzina mulai dari saya akil balik sampai sekarang. Ya, dengan mubahalah berzina, saudara sekalian, bukan chat mesum. Coba kalau redaksinya dirubah, Rizik Syihab, dan sampai sekarang tidak ada, bukan berzina lagi, tapi saya tidak pernah chat mesum. Jika saya pernah melakukannya, maka saya siap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pasti banyak yang akan mubahalah lagi, saudara sekalian, mubahalah untuk dia benar-benar melakukannya, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu juga, saudara sekalian, terkait dengan apa yang selama ini terjadi, kasus Firza Husein dan Rizik Syihab ini, saudara sekalian, ini menunjukkan bahwasanya oknum-oknum habaib, saudara sekalian, itu memang suka main perempuan. Ya, terkait bukan hanya Rizik Syihab saja yang kita ketahui, Habib Ali Jindan, saudara sekalian. Ini sampai mantan istrinya loh mengatakan bahwasanya dia hanya memanfaatkan saya saja. Dia hanya ingin meluangkan hawa nafsunya saja kepada saya, lalu kemudian ditinggalkan. Itu jelas gamblang untuk disampaikan di, kalau tidak salah, di channel Pada Suka TV, saudara sekalian. Nah, ini apa ya, bisa kita bilang, kok bisa seorang keturunan Nabi Muhammad SAW yang mereka mengaku ya nasabnya nyambung, lalu kemudian melakukan hal yang seperti itu. Kalau yang kita ketahui, yang benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW, pertama, syaratnya itu memang yang sudah jelas ciri-cirinya, itu tidak pernah mengaku-ngaku. Tidak pernah mengaku-ngaku. Yang kedua, tidak pernah menampakkan dirinya, bahkan seperti ketika diketahui seseorang bahwa dia sudah Nabi Muhammad SAW, dia seakan-akan seperti wanita haid yang dilihat, yang diketahui oleh seorang laki-laki atau seorang pacarnya, saudara sekalian. Seperti itu rasa malunya, saudara sekalian. Tapi ini sebaliknya, saudara sekalian, bahwa justru dia bangga dengan kezuriahannya sebagai zuriahnya Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian memanfaatkan itu. Ya, kita tidak pernah mungkin melihat daripada menggunakan nasab ini sebagai bahan untuk mencari uang yang dilakukan oleh Rizik Syihab, Bahar bin Smith, Taufik Assegaf, karena mereka ini orang-orang berada. Tapi kalau kita lihat di Nahdien Akar Rumput, saudara sekalian, banyak sekali hal yang melakukan itu. Ya, meskipun tidak semua Habib ya, saudara sekalian, namun satu yang tercoreng semuanya kena getahnya. Memang seperti itu hal yang memang terjadi di masyarakat ini. Oleh karena itu, organisasi Muhammadiyah itu memang sudah aman sekarang, karena mereka dari dulu sebelum polemik nasab ini tidak pernah percaya bahwasanya daripada habaib ini memang keturunan Nabi Muhammad, saudara sekalian. Dan
hanya daripada organisasi NU, yaitu Nahdlatul Ulama, yang masih husnuzon dengan dalil yang paling kuatnya yaitu syuhrah wal istifarah, saudara sekalian. Namun menafikan daripada tes DNA. Ya, mungkin kayak Jamiatul Ahyar tidak percaya akan tes DNA itu, saudara. Bahkan Habib Hanif Alatos, ya, menantu Rizik Syihab, itu mengharamkan tes DNA, saudara sekalian. Kok bisa seperti itu ya? Ya mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan video ini sampai kepada Rizik Syihab. Mudah-mudahan klarifikasi Rizik Syihab akan segera muncul. Kita lihat sama-sama apakah ini chat ini benar, atau suara Firza Hussein ini benar, Mbak Firza ini benar melakukan hal ini, atau memang justru Mbak Firza memfitnah. Tapi rasa-rasanya ya memang benar pernah terjadi hal seperti itu, saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.